Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang jasa audit asuransi. Di sini kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Amalia Putri bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dinda Risma Juniarti, ada Priscilia Syifa, ada Rosia Prilita, Sidik Subagio, dan Wahyu Handika. Next. Sini pembahasannya yang pertama yaitu ada jasa review dan kompilasi, yang kedua ada review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik, yang ketiga ada penugasan atestasi, yang keempat ada jasa web trust and sistrust, yang kelima ada laporan tentang pengendalian di organisasi jasa, yang keenam ada laporan keuangan prospektif, yang ketujuh ada penugasan prosedur yang disepakati, yang kedelapan ada audit atau penugasan asuransi terbatas lainnya. Next. Yang pertama yaitu ada jasa review dan kompilasi. Standar untuk kompilasi dan review laporan keuangan yaitu disebut Statements of Standard for Accounting and Review Service atau SSARS. Diterbitkan oleh Accounting and Review Service Komite dari AICPA. Komite ini memiliki otoritas yang sama dengan Auditing Standard Board untuk jasa yang melibatkan laporan keuangan yang belum diaudit milik perusahaan non-publik. Karena tidak melakukan audit, SSARS merujuk para akuntan publik yang melakukan jasa review dan kompilasi sebagai akuntan dan bukan auditor. Karena asuransi yang disediakan oleh kompilasi dan review jauh di bawah audit, lebih sedikit bukti yang diperlukan bagi jasa tersebut dan dapat disediakan dengan biaya yang lebih rendah ketimbang audit. Next. Jasa review. Penugasan jasa review atau SSARS review memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan asuransi yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengungkapan informatif yang tepat, atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif seperti dasar akuntansi KAS. Akuntansi publik harus independen dari klien dalam penugasan jasa review. Next. Prosedur yang disarankan untuk review. Bukti untuk penugasan review terutama terdiri dari pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan prosedur analitis. SSARS mengharuskan akuntan memperoleh bukti untuk penugasan review. Yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keempat, melakukan prosedur analitis. Yang kelima, membaca laporan keuangan. Yang keenam, memperoleh surat representasi. Dan yang terakhir, menyiapkan dokumentasi. Next. Bentuk laporan, selain judul laporan yang diperlukan, laporan review standar juga meliputi 4 paragraf, yaitu paragraf pertama, serupa dengan laporan audit. Paragraf pertama menyatakan secara eksplisit bahwa akuntan telah melaksanakan review dan mengidentifikasi entitas serta periode laporan keuangan yang direview. Paragraf kedua, menjabarkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyiapan dan kewajaran laporan keuangan serta merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal yang relevan terhadap laporan keuangan. Paragraf ketiga, menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan adalah melakukan review atas laporan keuangan manajemen sesuai dengan SSARS dan standar yang mengharuskan akuntan melaksanakan prosedur demi memperoleh asuransi yang terbatas. Paragraf keempat, mengekspresikan asuransi yang terbatas dalam bentuk asuransi negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priscilia. Selanjutnya ada kegagalan mengikuti kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Jika klien gagal mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam penugasan review, laporan tersebut harus dimodifikasi. Standar akuntansi adalah sama untuk seluruh laporan keuangan historis termasuk review. Laporan tersebut harus mengungkapkan dampak dari penyimpangan seperti yang ditentukan oleh manajemen atau prosedur review akuntan. Selanjutnya ada penugasan jasa kompilasi. Didefinisikan dalam SSARS sebagai jasa di mana akuntan menyiapkan laporan keuangan untuk menyajikannya kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan asuransi
akuntan publik mengenai laporan tersebut. Next. Selanjutnya, persyaratan kompilasi. Kompilasi tidak menghindarkan akuntan dari tanggung jawab karena mereka pasti bertanggung jawab untuk selalu cermat dalam melaksanakan semua penugasan. Dalam penugasan kompilasi, akuntan harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan pemahaman dengan klien dalam surat penugasan tertulis mengenai tujuan penugasan, jenis dan batasan jasa yang akan disediakan, termasuk pengetahuan bahwa akuntan tidak memperoleh setiap asuransi tentang laporan keuangan dan deskripsi laporan jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga, mengetahui klien mencakup pemahaman umum atas industri klien, sifat transaksi bisnisnya, prinsip akuntansi, serta praktik yang digunakan klien, dan isi laporan keuangan. Next. Yang keempat, mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan. Yang kelima, membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan adanya penghilangan yang nyata atau kesalahan aritmatika dan aplikasi standar akuntansi. Yang keenam, menyiapkan dokumentasi yang cukup terinci demi menyediakan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan dan setiap penemuan atau isu yang signifikan, mencakup setiap komunikasi dengan manajemen terkait kecurangan atau tindakan ilegal yang menarik perhatian akuntan. Next. Selanjutnya ada bentuk laporan. SSARS mendefinisikan 3 jenis laporan kompilasi. Penggunaan dari masing-masing jenis bergantung pada apakah manajemen memilih untuk memasukkan semua pengungkapan yang diharuskan dalam laporan keuangan dan apakah akuntan independen. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kompilasi dengan pengungkapan penuh, yang kedua kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan, yang ketiga kompilasi tanpa independensi. Next. Selanjutnya, yang kedua itu ada review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Seperti review menurut SSARS, review interim perusahaan publik atau Public Company Interim Review memasukkan 5 persyaratan bagi penugasan jasa review. Auditor harus, yang pertama itu, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dari industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, memperoleh surat representasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga itu ada penugasan atestasi. Akuntan publik semakin banyak diminta untuk melaksanakan beragam jasa atestasi seperti audit untuk berbagai tujuan berbeda. Dalam penugasan atestasi atau yang bisa disebut juga attestation engagement, akuntan publik melaporkan reliabilitas informasi atau asersi yang di pihak lain. Next. Standar atestasi. ISCPA telah mengeluarkan 11 standar atestasi yang dinyatakan dalam istilah yang cukup umum untuk memungkinkan akuntan publik menerapkannya ke dalam setiap penugasan atestasi, termasuk jenis penugasan baru yang mungkin muncul. Perbedaan yang paling nyata antara atestasi dan 10 GASPCAOB ada dalam standar atestasi umum 2 dan 3. Standar 2 mengharuskan akuntan publik memiliki pengetahuan yang memadai mengenai persoalan di mana terdapat atestasi. Standar 3 mengharuskan akuntan publik mampu mengevaluasi persoalan berkenaan dengan kriteria yang sesuai dan tersedia bagi pemakai. Next. Jenis penugasan atestasi. Auditing Standard Board memutuskan untuk tidak berusaha mendefinisikan potensi batasan dari penugasan atestasi kecuali dalam istilah konseptual karena jasa yang baru mungkin akan muncul dari ISPA telah mengembangkan standar atestasi khusus untuk menangani jenis penugasan khusus. Next. Tingkat jasa. Standar atestasi mendefinisikan 3 tingkat penugasan dan bentuk kesimpulan yang berhubungan. Yang pertama itu ada pemeriksaan, yang kedua itu ada review, yang ketiga itu ada prosedur yang disetujui. Next. Yang keempat, jasa web trust dan SysTrust.
Pelaku bisnis seringkali menuntut insurance yang lebih besar tentang keakuratan, ketersediaan, dan keamanan sistem tersebut. WebTrust dan SysTrust adalah contoh jasa atestasi yang dikembangkan demi memenuhi kebutuhan akan insurance tersebut. Para CPA harus memperoleh lisensi khusus untuk melaksanakan jasa ini. Next. Jasa WebTrust. 1. Klien menugaskan akuntan publik untuk menyelidiki asuransi yang memadai bahwa situs web perusahaan sesuai dengan prinsip trust service tertentu dan kriteria untuk satu atau lebih aspek aktivitas e-commerce. 2. Mengenai kredibilitas situs tersebut, setidaknya 1 kali setiap 12 bulan, kantor akuntan publik memperbaharui pengujian aspek e-commerce untuk memastikan klien masih sesuai dengan prinsip dan kriteria trust service. Kantor akuntan publik juga mempengaruhi laporan jika situs tidak sesuai cap elektroniknya dapat dicabut. 3. Situs web perusahaan sesuai dengan 5 prinsip trust service. Prinsip trust service tersebut menyajikan pernyataan yang luas mengenai tujuan untuk menyelidiki pedoman tag lebih spesifik. Terdapat kriteria trust service yang berhubungan untuk masing-masing dari 5 prinsip tersebut. Suatu perusahaan harus menaati kriteria tersebut untuk memperoleh dan mempertahankan cap web trust. Next. Jasa site trust. Ketika semakin banyak organisasi yang menjadi bergantung pada teknologi informasi, keamanan, ketersediaan, dan keakuratan sistem komputer merupakan hal yang sangat penting. Jasa site trust menyediakan asuransi kepada manajemen, dewan direksi, atau pihak ketiga mengenai reliabilitas sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi real time. Pada tabel 2-2, 5 prinsip trust service. 1. Prinsip. Entitas mengungkapkan dan menjaga ketaatan dengan. 2. Keamanan. Praktik keamanan memastikan bahwa sistem dilindungi dari akses yang memiliki otoritas dalam kurung baik secara fisik maupun logis. Ketiga, ketersediaan. Praktik ketersediaan memastikan bahwa sistem bersedia untuk operasi dan digunakan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Keempat, integrasi pemrosesan. Integrasi pemrosesan memastikan bahwa pemrosesan sistem lengkap, akurat, tepat, waktu, dan otorisasi. Kelima, privasi. Praktik privasi online memastikan bahwa informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Keenam, kerahasiaan. Praktik kerahasiaan memastikan bahwa informasi yang dinyatakan sebagai rahasia dilindungi sesuai kesepakatan atau persetujuan. Next. 5. Laporan tentang pengendalian di organisasi jasa. Penugasan SAS 70 sebagai pedoman tentang auditor jasa tercantum dalam standar auditing. Pedoman tentang auditor jeda telah dipindahkan ke standar ACTC, sedangkan pedoman untuk auditor pemakai tetap ada dalam standar auditing. Standar ACTC menyediakan pedoman bagi auditor jasa yang ditugaskan oleh organisasi jasa untuk mengeluarkan salah satu dari 2 jenis laporan tentang pengendalian di organisasi jasa yang relevan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan entitas pemakai. Yang pertama, laporan tentang deskripsi manajemen atau sistem organisasi jasa dan kelayakan perancangan pengendalian. Yang kedua, laporan tentang deskripsi manajemen atas sistem organisasi jasa serta kelayakan perancangan dan efektivitas operasi pengendali. Next. 6. Laporan keuangan prospektif. Laporan keuangan prospektif atau prospective financial statements mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan. Laporan laba rugi atau pada suatu tanggal di masa depan neraca, contohnya adalah prediksi manajemen atas laba rugi dan neraca 1 tahun di masa depan. Sebagai besar akuntan publik meyakini bahwa ada kesepakatan yang besar dan resiko yang potensial bagi auditor untuk memberi kredibilitas atas informasi keuangan yang prospektif. Jika auditor dapat meningkatkan reliabilitas informasi, resiko informasi dapat dikurangi dengan cara yang sama dalam audit laporan keuangan historis. Informasi keuangan prospektif berhubungan dengan
peristiwa dan tindakan yang belum terjadi atau mungkin tidak terjadi. Next. Peramalan atau proyeksi. Standar atestasi AICPA mendefinisikan dua jenis umum laporan keuangan prospektif. Yang pertama, laporan proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas yang diharapkan hasil operasi dan arus kas berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab. Bank biasanya mengisyaratkan informasi ini sebagai bagian dari permohonan peminjaman. Yang kedua, proyeksi atau projects adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan satu atau lebih asumsi hipotesis. Contoh laporan keuangan proyeksi mungkin mengasumsikan bahwa perusahaan mampu menaikkan harga pokok utamanya sebesar 10% tanpa mengurangi unit yang dijual. Pedoman yang memadai disajikan dalam Good for Prospective Financial Statements IACPA yang mencakup kriteria di mana penugasan ATTC dapat dibandingkan. Next. Jenis penugasan untuk laporan keuangan prospektif. Yang pertama yaitu penugasan pemeriksaan di mana akuntan publik memperoleh kepuasan mengenai kelengkapan maupun kewajaran sesuai asumsi. Yang kedua yaitu penugasan kompilasi di mana akuntan publik terutama terlibat dengan keakuratan perhitungan laporan dan bukan kewajaran asumsi. Yang ketiga, penugasan prosedur yang disepakati di mana akuntan publik dan semua pemakai laporan menyetujui proses atestasi terbatas dan spesifik. Dalam penugasan tingkat pemeriksaan akuntan publik ada 4, yaitu 1. Mengevaluasi penyusunan laporan keuangan prospektif. Yang kedua, mengevaluasi asumsi pendukung yang mendasar. Ketiga, mengevaluasi penyajian laporan keuangan prospektif mengenai kesesuaian dengan pedoman penyajian AICPA. Yang keempat, menerbitkan laporan pemeriksaan. Penerimaan perikatan. Sebelum menerima suatu perikatan untuk memeriksa informasi keuangan prospektif, auditor akan mempertimbangkan hal-hal berikut antara lain: 1. Tujuan penggunaan informasi. 2. Pendistribusian informasi, yaitu apakah akan didistribusikan secara umum atau terbatas. 3. Sifat asumsi, yaitu apakah asumsi tersebut merupakan asumsi terbaik atau asumsi hipotesis. Yang keempat, unsur yang dimasukkan ke dalam informasi. Yang kelima, periode yang dicakup oleh informasi. 7. Penugasan prospektif yang disepakati. Banyak auditor menyebutkan hal tersebut sebagai penugasan prosedur dan temuan karena menghasilkan laporan yang berfokus pada pelaporan prosedur, audit spesifik, dan temuan yang dihasilkan setelah prosedur diselesaikan. Penugasan prosedur yang disepakati menarik kepada akuntan publik karena manajemen atau pemakai pihak ketiga merinci prosedur yang ingin mereka lakukan, dan kemudian akuntan publik mengeluarkan laporan yang menguraikan prosedur yang disepakati serta temuan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Tujuan perikatan prosedur yang disepakati. Tujuan suatu prosedur yang disepakati adalah agar praktisi melaksanakan prosedur yang bersifat audit yang telah disepakati oleh praktisi dan entitas serta pihak ketiga yang tepat, dan agar praktisi melaporkan temuan faktualnya. Oleh karena praktisi hanya memberikan suatu laporan tentang temuan faktual dan prosedur yang disepakati, praktisi tidak menyatakan keyakinan. Sebagai gantinya, penggunaan laporan prosedur yang disepakati melakukan penilaian atas prosedur dan temuan yang dilaporkan oleh praktisi dan mengambil kesimpulan dari pekerjaan praktisi tersebut untuk kepentingannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Risma. Yang ke-8, audit atau penugasan asuransi terbatas lainnya. Menggambarkan penugasan audit dan penugasan asuransi terbatas yang berhubungan dengan laporan keuangan historis. Auditor juga harus memeriksa jenis lain dari audit dan jasa atestasi yang berada dalam standar auditing, tetapi bukan merupakan audit dari laporan keuangan historis
yang sesuai dengan PABU. Antara lain meliputi audit laporan keuangan yang disiapkan atas dasar akuntansi komprehensif yang lain dan audit elemen, akun atau item tertentu dan syarat ketaatan utang. Auditor seringkali mengaudit laporan yang disusun atas dasar selain dari GAAP atau IFRS. Dasar-dasar selain dari GAAP atau IFRS yang mengatur penerbitan laporan antara lain, yang pertama ada dasar kas atau dasar kas yang dimodifikasi. Dengan akuntansi dasar kas, hanya penerimaan kas dan pengeluaran yang dicatat. Berdasarkan akuntansi dasar kas yang dimodifikasi, dasar kas ditelusuri kecuali untuk item-item tertentu seperti aktiva tetap dan penyusutan. Dokter dan pengacara seringkali memilih metode seperti ini. Yang kedua, dasar yang digunakan untuk mentaati persyaratan dari agen peraturan. Contoh yang umum mencakup sistem akun yang seragam yang diperlukan oleh perusahaan kereta api, utilitas, dan asuransi. Next. Yang ketiga, ada dasar pajak pendapatan. Aturan pengukuran yang digunakan untuk pengajuan pengambilan pajak seringkali digunakan juga untuk penyusunan laporan keuangan, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Banyak bisnis kecil menggunakan metode ini. Yang keempat, serangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan substansial. Contohnya adalah dasar akuntansi tingkat harga. Metode akuntansi harus diterapkan untuk semua item yang material dan dalam pelaporan keuangan. Next. Unsur, akun, atau item khusus. Auditor seringkali diminta untuk mengaudit dan menerbitkan laporan aspek tertentu dari laporan keuangan. Otoritas untuk mengaudit unsur, akun, atau item khusus adalah standar auditing. Audit atas unsur, akun, atau item khusus lebih menyerupai audit biasa atas laporan keuangan, kecuali hal tersebut diterapkan untuk selain laporan keuangan yang lengkap. Auditor harus memperluas upaya auditnya untuk memasukkan unsur, akun, atau item lain yang saling berhubungan dengan yang diaudit. Next. Di sini ada contoh laporan dengan dasar pajak penghasilan. Laporan auditor independen. Laporan tentang laporan keuangan. Kami telah mengaudit laporan keuangan terlampir milik Triangle Partnership yang terdiri dari laporan aset, kewajiban, dan modal. Dasar pajak penghasilan per 31 Desember 2013, serta laporan pendapatan dan beban terkait, dasar pajak penghasilan dan perubahan akun modal partner, dasar pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir itu, dan catatan atas laporan keuangan terkait. Yang kedua ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Paragraf yang sama seperti ditunjukkan pada gambar 3.1 di jilid 1, kecuali kebutuhan akan referensi bahwa dasar akuntansi pajak penghasilan telah digunakan. Yang ketiga ada tanggung jawab auditor. 3 paragraf sama diperlihatkan pada gambar 3.3 strip 1 di jilid 1. Yang keempat ada pendapat. Berdasarkan pendapat kami, laporan keuangan yang disebutkan di atas menyajikan secara wajar dalam hal yang material, aset, kewajiban, dan modal Triangle Partnership pada tanggal 31 Desember 2013, dan pendapatan serta beban dan perubahan akun modal partner untuk tahun tersebut sesuai dengan dasar akuntansi yang digunakan Triangle Partnership untuk tujuan pajak penghasilan yang diuraikan pada catatan X. Dasar akuntansinya, kami menaruh perhatian pada catatan X atas laporan keuangan yang menguraikan dasar akuntansi. Laporan keuangan ini disiapkan atas dasar akuntansi yang digunakan persekutuan untuk tujuan pajak penghasilan yang merupakan dasar akuntansi selain prinsip-prinsip akunting yang berlaku umum di Amerika Serikat. Pendapat kami tidak dimodifikasi berkenaan dengan konteks ini. Next. Surat ketaatan utang dan laporan yang serupa. Klien kadang-kadang terlibat dalam kesepakatan pinjaman yang mengharuskannya menyediakan peminjam dengan laporan dari akuntan publik mengenai eksistensi atau non-eksistensi sejumlah kondisi. Sebagai contoh, bank mungkin mengharuskan perusahaan menyimpan sejumlah dolar tertentu dari modal kerja pada tanggal tertentu dan memperoleh laporan audit yang menyatakan apakah perusahaan menaati persyaratan modal kerja yang dinyatakan. Next. Surat ketaatan utang dan laporan yang serupa. Hal yang harus diamati auditor dalam penugasannya yang pertama, auditor harus memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi apakah klien telah memenuhi provisi dalam penugasan. Yang kedua, auditor harus menyediakan surat ketaatan ulang hanya bagi klien untuk siapa auditor melakukan audit laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, pendapat auditor merupakan suatu assurance negatif. Next.
Selanjutnya di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kelompok. Yang pertama itu pertanyaan dari kelompok 1 dari Alfiana Cairi. Pertanyaannya, standar apa yang digunakan dalam penugasan prosedur yang disepakati dan jelaskan standar tersebut? Jawabannya, Auditing Standard Board memutuskan untuk tidak berusaha mendefinisikan potensi batasan dari penugasan atestasi kecuali dalam istilah konseptual karena jasa yang baru mungkin akan muncul dan ICPA telah mengembangkan standar atestasi khusus untuk menangani jenis penugasan khusus. Next. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari kelompok 2 yang diajukan oleh Risa Atahira. Apa yang dimaksud dengan istilah tingkat assurance? Bagaimana tingkat keyakinan berbeda untuk audit laporan keuangan historis, review, dan kompilasi? Jawabannya, tingkat assurance adalah tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh praktisi bahwa simpulannya yang dinyatakan dalam laporannya audit benar. Review laporan keuangan menyediakan keyakinan yang terbatas pada laporan keuangan, sedangkan kompilasi tidak menyediakan keyakinan yang diekspresikan, karena keyakinan yang diberikan kompilasi dan review jauh di bawah audit. Lebih sedikit bukti yang diperlukan dan dapat disediakan dengan biaya yang lebih rendah. Karena jasa review dan kompilasi dapat menyediakan keyakinan yang lebih rendah dari audit, maka akuntan harus membentuk pemahaman dengan klien, harus pemahaman bersama tentang jasa yang akan diberikan, lebih baik dalam suatu penugasan tertulis. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari kelompok 3 yang diajukan oleh Yayang Setiawan. Sebutkan dan jelaskan jenis penugasan atestasi saya yang tidak melibatkan laporan keuangan historis. Jawabannya, penugasan prosedur yang disepakati ketika auditor dan manajemen atau pemakai pihak ketiga setuju bahwa penugasan audit akan terbatas pada prosedur audit tertentu. Audit sebagai penugasan prosedur yang disepakati. Banyak auditor menyebutkan hal tersebut sebagai penugasan prosedur dan temuan karena menghasilkan laporan yang terlihat pada pelaksanaan prosedur audit spesifik dan temuan yang dihasilkan setelah prosedur. Penugasan prosedur yang disepakati oleh akuntan publik karena manajemen atau pemakai pihak ketiga merinci prosedur yang ingin mereka lakukan, dan kemudian akuntan publik mengeluarkan laporan yang menguraikan prosedur yang disepakati serta temuan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 yang diajukan oleh Donalita. Asuransi di sini berbicara tentang jaminan. Kalau iya, jaminan apa yang diberikan dalam proses auditing? Jika tidak, apa hubungannya auditing dengan jasa asuransi? Jawab, dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pengguna laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan audit adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan karena ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, dan digolongkan secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan, hal ini tidak memungkinkan dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Hubungan auditing dengan jasa asuransi yaitu audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, tidak memihak dan objektif. Hal ini dapat diberikan oleh jasa asuransi sebagai pelayanan atau jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Yang selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 5 dari Okta Ferawati. Berikan gambaran umum proses audit laporan keuangan. Jadi, jawabannya itu ada 7 langkah pokok yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan. Yang pertama itu memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan. Lalu ketiga itu membuat keputusan tentang jumlah yang material bagi para pengguna laporan keuangan. Lalu keempat itu membuat keputusan tentang komponen risiko audit.
Yang kelima, memperoleh bukti melalui prosedur audit, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian internal, melaksanakan pengujian pengendalian, dan melaksanakan pengujian substantif. Yang keenam, menetapkan bagaimana menggunakan bukti untuk mendukung suatu pendapat audit, komunikasi pada klien, serta jasa bernilai tambah. Lalu yang terakhir itu yang ketujuh, mengkomunikasikan temuan-temuan. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6 yang diajukan oleh Fitri Andayani. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan assurance negatif dan mengapa hal tersebut harus diamati auditor dalam penugasannya terhadap surat ketaatan utang dan laporan yang serupa? Jawabannya, jaminan negatif atau negatif assurance adalah sebuah pernyataan bahwa akuntan publik tidak mengetahui sesuatu. Hal tersebut harus diamati auditor dalam penugasan terhadap surat ketaatan utang dan laporan yang serupa. Karena jika pendapat auditor merupakan suatu assurance yang negatif, maka auditor yakin bahwa terdapat ketidaktaatan sehingga hal tersebut perlu diamati lebih dalam oleh auditor. Next. Untuk yang ketujuh, pertanyaan dari kelompok 7 diajukan oleh Dian dari Woro Puspita. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan merupakan suatu pelanggaran tanggung jawab yang serius jika auditor tidak memiliki pemahaman yang mendalam atas bidang akuntansi. Namun, banyak akuntan yang kompeten tidak memiliki pemahaman atas profesi audit. Apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut? Jawabannya, akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis, yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan independen. Selain memahami akuntansi, auditor juga harus memiliki keahlian dalam pengumpulan dan menginterpretasikan bukti audit. Keahlian inilah yang membedakan auditor dengan akuntan, karena seorang akuntan belum tentu seorang auditor, tapi seorang auditor sudah pasti seorang akuntan. Hal ini disebabkan karena ketika auditor mengaudit laporan keuangan, auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam atas bidang akuntansi dan berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat ini mencerminkan dengan tepat peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Auditor juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan bukti audit, sedangkan akuntan tidak memiliki keahlian mengumpulkan audit. Itulah penyebabnya akuntan yang kompeten tidak memiliki pemahaman atas proses audit. Next. Yang terakhir, pertanyaan dari kelompok 9 dari Respati Kawaiko. Jika situs web perusahaan tidak memenuhi prinsip trust service, apakah perusahaan boleh menggunakan cap elektronik web trust pada transaksinya? Jika tidak boleh menggunakan, apa yang harus perusahaan lakukan agar tetap dapat menggunakan cap tersebut? Jawabannya yaitu perusahaan tidak boleh menggunakan cap elektronik web trust pada transaksinya jika tidak memenuhi prinsip trust service. Jika perusahaan ingin menggunakan cap elektronik web trust pada transaksinya, maka perusahaan harus menyediakan situs web yang sesuai dengan prinsip dan kriteria trust service. Yang nantinya setiap 12 bulan sekali kantor akuntan publik akan memperbaharui pengujian aspek e-commerce untuk memastikan bahwa situs masih sesuai dengan prinsip dan kriteria trust service. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.